subconscious, jadi ini lebih kepada brainnya di sini conscious. Tapi kalau subconscious ini udah bicara jiwa. Jadi apakah orang yang IQ-nya tinggi bisa mempengaruhi subconscious? Itu tidak ekivalen secara langsung. Tapi orang yang IQ-nya tinggi akan menolong untuk bisa mengerti apa yang dia tahu dia salah. Dia berusaha, dia bisa analytical thinking sehingga saya mau melakukan hal-hal ini, saya mau stop. Itu repetitionnya dia lakukan. Atau emotionally involved dia lakukan. Tapi kalau IQ-nya semakin rendah, yakin semakin sulit mengerti bahasanya. Merokok itu bahaya, merokok bahaya ya. Nah itu seperti itu. Itu tentunya akan lebih menghambat untuk merubah subconsciousnya. Gitu Pak. Oke, thank you. Kita beri tepuk tangan Pak Bambang. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf bukan karena sentimen tapi karena waktu, ya. Jadi saya harus stop untuk diskusi kita. Menarik sekali kalau kita mau terusin sampai jam 7 juga kita nggak kelar nih, ya. Saya akan memberikan summary dari apa yang kita diskusikan hari ini. Percayalah bahwa summary ini bukan saya siapkan dari sebelumnya. Jadi memang saya dengarkan dari presentasi ini bahwa dari Pak Bambang kita lihat bahwa seorang pemimpin itu harus tahu kekuatan dan kelemahan kita. Dan IQ dan EQ kita adalah bagian dari kekuatan dan kelemahan kita. Ya, jadi kita perlu tahu IQ kita di mana menurut populasi. Kalau EQ kita di mana menurut populasi, itu bisa tanya Anthony Diomatin. Karena setahu saya tes IQ itu sudah dimulai di tahun 1900-an. Sedangkan tes EQ itu mungkin baru di-develop tahun 90-an Pak Anthony ya. Dan masih banyak debate juga tentang kriteria EQ itu ngukurnya bagaimana, ya masih belum dicapai satu kesepakatan yang solid. Karena dari banyak ahli juga melihat EQ is a part of IQ sebenarnya. Seperti Pak Bambang katakan, EQ itu tidak hanya mengukur logika, tapi juga mengukur abstraksi, mengukur verbal, mengukur social. Ya, jadi sebenarnya kalau mau saling klaim, EQ itu bagian dari IQ katanya. Ya, jadi tapi EQ sendiri enggak, kita mau berdiri sendiri sebagai EQ. Kemudian ada lagi adversity quotient, ada lagi spiritual quotient. Pak Bambang bilang kita ketemu yang adil aja, multiple intelligence katanya. Oke, multiple intelligence bisa dilihat your color gitu ya. Kata orang kita bukan hanya satu warna tapi we are colorful. Ya, IQ-nya berapa, EQ-nya berapa, kinestetiknya berapa, you can portray you punya multiple intelligence. Dan kita juga lihat di sini when we talk about capability IQ, EQ, Pak Irfandi menambahkan satu dimensi lain ya. EQ, IQ is one thing. The other thing, orang tahu nggak lu punya IQ, punya EQ? Ya. Kemudian apakah the condition itu nurturing nggak? Cocok nggak buat Anda IQ dan EQ-nya baik ya? Anda IQ-nya ketinggian ya. Kemudian di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang membenci orang yang IQ-nya tinggi. Ya, Anda susah juga gitu kan. Anda IQ-nya terlalu tinggi. Di sekelilingnya bilang, Anda penjilat. Ya kan. Nah, tuh orang jilat banget sih gitu kan. Wah, sana sini tahu nggak dia naik pangkat tuh gara-gara ngejilat, bukannya dia mampu gitu kan. Tiap hari Anda mendengar itulah ya kan. Sudah biasa kan. Nah jadi dalam arti kata dari segi user ya, you will see that dari segi user dia melihat lebih luas lagi karena memang dalam kenyataannya kehidupan kita lebih luas ya dibandingkan IQ EQ saja. Dan sekali lagi apa yang kita katakan, apa yang kita diskusikan itu baru part of leadership. Leadership itu part of success, and happiness lain lagi loh ya. Happiness lebih luas lagi loh. Belum tentu sukses ini means that you are happy, ya. Jadi successful can be part of happiness. Ya. Jadi untuk happiness perjalanannya masih jauh lagi, ya. Masih lebih luas lagi. Nggak selesai satu hari, ya. Nggak selesai 10 tahun, ya. Masih banyak yang harus kita diskusikan, ya. Plus contemplation. Nah, saya kira kalau kita bisa lihat potret kita secara keseluruhan, apa yang kita bicarakan ini adalah part of the competency, skill, kemampuan yang sebenarnya part dari total kehidupan kita. Ya, kita harus lihat kehidupan kita harus
ada vision, ya, ada arah yang kita mau tuju. Kemudian kita harus bangun kompetensi IQ dan EQ, ya. Dan satu hal lagi yang kita nggak boleh lupa bahwa kita ada part passion atau part kasih kita kepada orang lain, ya. Jadi 3 hal tersebut adalah 3 hal yang harus kita lakukan. Dan part kita jangan lupa, kita harus lihat secara peta, secara keseluruhannya. Yang kita bicarakan baru determination. Jadi saya selalu katakan kita perlu vision, passion, and determination. Determination itu adalah membangun kompetensi kita, ya, dalam IQ, EQ. Kita all talking about competency, but we haven't talk about passion. Passion terhadap diri kita, passion terhadap sesama kita, and then we haven't talk about vision, ya. Bagaimana kita set the right vision for our life. Ya. Nah, jadi dengan ini saya memberikan peta yang mungkin kalau kita ngomong Google Map gitu ya, di zoom out. Jadi kita lihat, oh kita lagi di sini, di rumah ini yang kita bicarakan di sini. Tetapi actually the city is much bigger than what we are talking about today. Ya, dan perjalanan kita masih jauh untuk mengenal diri kita sendiri, dan apalagi untuk mengenal apa kehidupan ini dan bagaimana kesuksesan sesungguhnya dan kebahagiaan sesungguhnya. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Antoni, Pak Bambang, dan Pak Irfandi, dan pada rekan-rekan semua. Dengan ini kita tutup seminar kita. Jangan lupa, habis ini Anda masih bisa snack di depan situ, karena makanan tidak boleh bawa masuk. Ada snack dari Jit Lada, ada Thai Iced Tea, ataupun buat Anda yang punya Facebook pengen berfoto-foto dengan ya anggap saja mereka harimau dari safari gitu kan, diajak foto bersama. Nah, silakan kita menyediakan diri untuk jadi harimau safari, difotokan di depan. Terima kasih dan kita jumpa lagi.